Assalamualaikum sahabat Caput. Sahabat, sebagai seorang muslim yang mengimani perkara yang gaib, kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah fana. Kematian merupakan keniscayaan yang tak satupun makhluk dapat menghindar darinya. Oleh karena itu, semestinya kita selalu menyadari hal tersebut, agar senantiasa membekali diri dengan amal saleh, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam mengarungi kehidupan ini pula, Allah Ta'ala memberikan kita anugerah yang begitu sempurna dalam bentuk lahiriah maupun batiniah. Tidak hanya tubuh dengan segala kelengkapan fungsi organnya, Allah Ta'ala juga memberikan kita berbagai macam perasaan jiwa, mulai dari rasa cinta, senang, suka, sedih, marah, kecewa, dan berbagai rasa yang tak kasat mata, namun dapat dirasakan sebagai pelengkap jati diri seorang manusia. Sahabat, dengan anugerah lahir dan batin tersebut, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan berbagai amal saleh guna memperoleh karunia dan rahmat-Nya, berupa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun di samping itu, kita juga diberikan ujian dengan berbagai macam cobaan, godaan, dan bisikan makhluk-Nya dari golongan jin dan manusia. Perbuatan dan tingkah laku kita akan selalu berada dalam pengawasan Allah Ta'ala. Karena itu, sebagai hamba Allah yang diberikan anugerah lahir dan batin, dalam mengarungi kehidupan yang fana dan penuh dengan ujian dan cobaan ini, kita membutuhkan tuntunan yang fundamental dari seorang suri teladan, yang telah dijamin oleh Allah integritasnya, yaitu Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Quran Surat Al-Ahzab, ayat 21. Beliau Rasulullah SAW merupakan manusia mulia yang telah berhasil memanfaatkan anugerah lahiriah dan batiniah tersebut, selama menjalani kehidupan fana ini dengan berbagai halangan dan rintangan. Rasulullah SAW mengajarkan kita berbagai petuah kehidupan untuk kita jalani. Sahabat, ada sebuah amalan yang sangat mulia. Amalan ini menjadi rutinitas sang Nabi SAW, yang apabila kita ikuti dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi, maka kita akan menjadi hamba Allah yang mulia yang hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, yaitu salat malam. Saudaraku, tahukah kita bahwa Rasulullah pernah mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril alaihi salam yang menyampaikan pesan penting untuk kita semua perihal kehidupan dan kematian, cinta dan perpisahan, perbuatan dan balasan, serta kemuliaan dan salat malam. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jibril alaihi salam pernah datang kepadaku seraya berkata, 'Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Cintailah siapa saja yang engkau senangi, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan beramalah semaumu, sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malam, dan kehormatannya adalah rasa kecukupan dari manusia.'" Sahabat, renungkanlah. Pesan ini disampaikan kepada manusia yang paling mulia, rahmat bagi seluruh alam, kekasih Allah, dan pemimpin para nabi. Kita semestinya menyadari bahwa seorang nabi yang paling mulia saja diberikan pesan kehidupan seperti ini, lalu bagaimana lagi dengan kita semua? Sahabat, kami mengutip dan meringkas dari penjelasan Asy-Syaikh Amin bin Abdillah Asy-Syakawi mengenai hadis ini sebagai berikut. Pertama, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu pasti akan menjadi mayit. Hendaklah seorang mukmin menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, secara tiba-tiba, bahkan pada saat ia lalai dari mengingat kematian itu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, 'Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku, sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh?'
Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun, ayat 10-11. Kedua, cintailah siapa saja yang engkau senangi, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Cintailah siapa saja yang engkau senangi dari istrimu, anak-anakmu, hartamu, nasabmu, ketenaran dari kesenangan kehidupan dunia. Tetapi ketahuilah, bahwa engkau dalam waktu dekat akan pergi darinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada 3 hal yang akan mengikuti mayit sampai ke kubur, 2 akan kembali, dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Ketiga, beramalah semaumu, sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Ta'ala. Setiap perbuatan sekecil apapun, pasti akan mendapatkan balasan setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah, ayat 7-8. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl, ayat 97. Keempat, kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malam. Sebuah tanda kemuliaan bagi seorang mukmin yang rela meninggalkan kenikmatan dunia di malam hari demi melaksanakan ibadah yang mulia adalah Qiyamul Lail. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah, ayat 16-17. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaknya kalian menghidupkan malam, karena merupakan kebiasaan orang saleh sebelum kalian, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Rob kalian, juga sebagai penghapus kesalahan, mencegah dari perbuatan dosa, serta guna mengusir penyakit dari badan. Kelima, kehormatan seorang mukmin adalah pada saat ia tidak lagi bergantung pada manusia. Setiap manusia pasti mengharapkan kemuliaan. Adapun sebab seseorang mendapatkan kemuliaan adalah dengan cara bergantung pada zat pemilik kemuliaan, serta berlepas diri dari ketergantungan kepada selainnya. Yang mana hal tersebut tidak dapat memberikan apapun, kecuali kesia-siaan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka hanya bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Quran Surat Fatir, ayat 10. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, merasa cukuplah kamu dari manusia, jangan memperlihatkan seakan-akan kita butuh kepada manusia, walaupun hanya dengan gosokan siwak. Demikianlah, Allah Ta'ala mengajarkan kita melalui utusannya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tentang cara menjalani kehidupan di dunia ini. Ajaran yang disampaikan melalui malaikat yang mulia, Jibril alaihi salam, yang disampaikan langsung kepada Nabi, untuk kita umatnya. Yaitu meyakini bahwa kematian adalah keniscayaan, melaksanakan amal saleh sebaik-baiknya,
senantiasa menjadikan salat malam sebagai rutinitas, dan menjadi mulia dengan tidak menggantungkan diri pada manusia. Terima kasih untuk sahabat sudah menyimak. Semoga nasihat-nasihat dari malaikat Jibril tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya untuk hamba-hambanya yang taat. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.